Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya akan membuat croissant panggang. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Yuk kita masak bareng-bareng teman-teman. Kemudian di sini saya siapkan 200 ml susu cair. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan minyak sayur, ini saya membuat biangnya ya teman-teman. Kemudian saya aduk-aduk supaya gulanya larut dan tercampur merata. Kemudian saya tambahkan 1 butir telur utuh. Dan saya aduk-aduk kembali. Caranya sangat mudah dan simpel banget ya teman-teman. Bahannya juga tidak ribet. Setelah semua tercampur merata, kemudian saya tambahkan vernipan 7 gram, setara 1 sendok teh atau setengah bungkus ya teman-teman. Diaduk kembali sampai semua bahan tercampur merata dan larut. Kemudian saya tutup. Saya istirahatkan beberapa saat untuk memastikan raginya aktif. Dan di sini saya siapkan 300 gram tepung terigu dan saya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena atau tapioka ya teman-teman, boleh. Kemudian saya tambahkan sejumput garam, vanili bubuk secukupnya. Kemudian saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Kemudian saya masukkan biangnya. Saya masukkan semuanya ya teman-teman. Kemudian diaduk kembali. Pelan-pelan sampai menjadi adonan. Caranya sangat mudah dan simpel banget ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat camilan sendiri di rumah untuk keluarga. Atau bisa menjadi ide jualan di rumah ya teman-teman. Dan setelah tercampur merata, kemudian saya tambahkan 1 sendok makan butter yang tanpa garam ya teman-teman, setara 20 gram ya teman-teman. Kemudian terus diuleni, dan ini saya uleni menggunakan tangan ya teman-teman. Tentunya tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Terus diuleni sampai terbentuk menjadi adonan dan tidak ada tepung yang kering ya teman-teman. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Dan ini adonannya sudah selesai, sudah tidak ada tepung yang kering. Dan kemudian di papan meja kerja saya taburi dengan tepung terigu secukupnya. Kemudian saya letakkan adonannya dan saya uleni kembali sampai benar-benar menjadi adonan yang kalis, lembut, dan elastis ya teman-teman, supaya mendapatkan adonan roti yang sempurna. Caranya sangat mudah dan simpel banget.
Walaupun dengan bahan seadanya, tempat seadanya, kita bisa membuat roti atau camilan sendiri di rumah untuk keluarga ya teman-teman. Ini dia teman-teman hasilnya. Kemudian saya bagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman, seperti biasanya. Dibagi rata. Ini saya tidak istirahatkan terlebih dahulu ya teman-teman, saya tidak proofing. Langsung saya bagi. Kemudian saya ambil satu adonan dan saya cubit-cubit. Dan saya rounding seperti ini ya teman-teman. Dilakukan sampai semua selesai. Caranya sangat simpel banget teman-teman. Untuk bagi pemula, ketika kita gagal jangan putus asa ya teman-teman. Dan ini hasilnya sudah saya bagi rata. Kemudian di papan meja kerja saya taburi lagi dengan tepung terigu tipis-tipis. Dan saya ambil satu adonan. Kemudian ini akan saya pipihkan. Jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis ya teman-teman. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini saya sisihkan dan saya ambil satu adonan lagi. Saya pipihkan lagi ya teman-teman. Prosesnya juga sama. Simple banget teman-teman. Jika teman-teman kalau mau diberi isian boleh ya teman-teman. Diberi isi keju atau selai boleh ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, saya buat bulat-bulat terlebih dahulu. Kemudian ini saya ambil satu adonan yang sudah saya pipihkan. Saya olesi dengan butter tipis-tipis sampai rata. Kemudian saya taburi dengan gula pasir ya teman-teman, tipis-tipis. Nah, seperti ini. Kemudian saya ambil satu adonan yang sudah saya pipihkan dan saya timpahkan. Kemudian saya olesi lagi dengan butter tipis-tipis. Sama prosesnya. Nah, seperti ini. Kemudian saya taburi lagi dengan gula pasir. Tipis-tipis. Kemudian saya ambil satu adonan lagi yang sudah saya pipihkan. Dan saya timpahkan lagi di atasnya. Kemudian saya olesi lagi dengan butter. Prosesnya juga sama ya teman-teman. Sampai 4 kali tahapan ya teman-teman. Saya taburi lagi dengan gula pasir. Dan kemudian terakhir saya tutup dengan satu adonan lagi yang sudah saya pipihkan. Saya timpahkan lagi. Nah, seperti ini 4 lapis ya teman-teman. Kemudian saya pipihkan lagi sedikit tipis-tipis.
supaya lengket satu sama lain. Kemudian saya bagi menjadi beberapa bagian lagi. Dibentuk segitiga ya teman-teman, dipotongnya seperti ini. Ini saya bagi menjadi 6 bagian ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian saya ambil satu adonan, saya gulung seperti ini. Nah teman-teman, seperti ini caranya, sangat mudah dan simple banget. Saya lakukan lagi, ditarik kemudian dilipat dan dilengketkan supaya tidak terbuka ya teman-teman. Digulung, ditarik, dilipat kemudian dilengketkan ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simple banget. Nah setelah selesai semua, kemudian ini nanti baru saya istirahatkan ya teman-teman, baru saya proofing setelah dibentuk seperti ini. Kemudian ini saya tata di atas loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper ya teman-teman, supaya tidak lengket. Dan kemudian saya istirahatkan selama 30 menit sampai adonannya mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Nah seperti ini, setelah saya istirahatkan 30 menit, ini adonannya sudah mengembang. Kemudian saya olesi dengan 1 butir kuning telur yang sudah dicampur dengan susu cair. Buat olesannya ya teman-teman, diolesi tipis-tipis. Kemudian saya taburi dengan biji wijen tipis-tipis ya teman-teman, supaya kelihatannya lebih cantik. Nah sudah selesai, kemudian saya taburi dengan biji wijen tipis-tipis seperti ini teman-teman, supaya hasilnya lebih cantik. Dan setelah ditaburi biji wijen, kemudian saya istirahatkan lagi kurang lebih 7-8 menit ya teman-teman. Sambil menunggu 8 menit, api kompornya sudah saya panaskan ya teman-teman. Dan pemanggang saya seperti biasanya, ini sudah panas. Kemudian saya masukkan 1 loyang dan saya tutup. Ini saya panggang sampai matang ya teman-teman, kurang lebih 20 atau 25 menit ya teman-teman, dengan api sedang cenderung kecil, supaya rotinya matang dan tidak gosong ya teman-teman. Dan setelah 20 menit, ini dia teman-teman, rotinya sudah matang atau krosannya kan kelihatan teman-teman, di atasnya sudah menguning, tapi ini kurang kuning ya teman-teman. Ini saya pindahkan lagi ke dalam air fryer ya teman-teman. Ini dia hasilnya, sudah saya angkat dan saya masukkan ke dalam air fryer, dan saya panggang lagi bagian atasnya ya teman-teman, karena kurang cukup kuning di atasnya, kurang kuning ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir, walaupun tidak punya oven, kita bisa membuat roti sendiri di rumah teman-teman. Kemudian saya masukkan ke dalam air fryernya dan saya nyalakan dan dipanggang sampai di atasnya menguning. Dengan suhu 160 derajat. Dan setelah beberapa menit, ini dia teman-teman hasilnya sudah matang, sudah kuning keemasan, warnanya cantik banget. Dan ini loyang yang kedua juga sudah matang. Ini saya angkat, prosesnya juga sama, masih kurang kuning ya teman-teman.
Jadi saya panggang lagi ke dalam air fryer teman-teman. Nih teman-teman, menguning teman-teman, walaupun tidak menggunakan oven, tapi kurang kuning teman-teman. Dan kemudian ini dia teman-teman hasilnya. Sudah saya panggang semuanya, hasilnya cantik banget. Croissant panggangnya. Kemudian saya akan mencoba mencicipinya ya teman-teman. Saya ambil yang agak dingin nih teman-teman, hasilnya cantik banget. Tidak kempes teman-teman, tuh cantik banget. Saya ambil satu croissant, nih saya belah jadi dua nih teman-teman, lihat tuh hasilnya berlapis-lapis teman-teman, lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih banget, recommended banget teman-teman, manisnya pas, wajib coba ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini, croissant panggang. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.